kan. Kemudian kayak gitu kan sebenarnya sederhana. Ada rumahnya digeledah, ya diperiksa, dipanggil lah setidaknya yang beberapa gubernur kayak begitu deh, kayak Alex Nurdin dipanggil ke Jakarta. Iya kan istilahnya nggak harus jadi tersangka. Kita kan misalnya kayak tadi rumahnya Pak Ridwan Kamil digeledah, ya kan dipanggil lah sebagai saksi. Ridwan Kamil ini belum pernah dipanggil sama sekali ya? Kalau nggak salah kan belum. Udah, kan? belum kan? Oh belum ya? Belum. Lisa yang dipanggil. Belum dipanggil. Baru Lisa aja. Ya kalau bisa tanyakan saja lah temuan geledah, terserah apapun jawaban. Ya kan kayak kemarin waktu Bobi kan istilahnya panggil aja gitu kan, apapun jawaban dia sudah. Kalau menurut saya sih KPK nih kalau dalam melakukan penangkapan tuh gimmicknya lebih banyak daripada substansinya. Lisa dipanggil, Lisa hubungannya apa? Katanya memberikan uang. Ada. Terus itu. Motornya juga di ekspos, semua dibawa. Waktu kasus Wamenaker misalkan, itu motornya tuh mobilnya tuh di kayak konvoy. Itu kan sebenarnya nggak substansi buat kita, cuma menciptakan kebencian publik terhadap seseorang secara personal, ya. Tapi bukan itu esensinya sebenarnya gitu. Kalau saya sih setuju KPK seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Ya kan karena untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas. Tapi kan itu kan sebenarnya hanya 0,0001% dari ya upaya kita untuk ya membasmi korupsi ke akar-akarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo udah 20 kali lebih ya. Saya udah hitung Pak Prabowo sudah mengatakan 26 kali. 26 kali. Terakhir kemarin Tanah Abang udah masuk belum? Oh iya belum, berarti 27. 27 kali. Artinya kalau 27 kali ya kan tentu semangat effortnya dari penegak hukumnya juga harus 27 kali lipat. Ya kan begitu. Ya jadi kembali lagi bahwa sebenarnya dalam kasus ini kan bola di tangan KPK. Ya saya pikir KPK tuh harus bisa lah. Orang masa lalu aja bisa gitu kan. Ya kadang-kadang masa lalu, kalau masa lalu indah kenapa nggak diulang? Berarti maksudnya sekarang ini nggak indah? Ya, sekarang sih, sekarang menarik ya memang. Kadang-kadang pimpinan-pimpinan KPK yang sekarang ini kan kita kenal baik gitu ya. Artinya mereka pun juga nggak blangsatan kayak yang lalu gitu ya. Sampai kena etik gitu kan, nonton Mandalika, ngurusin mutasi pegawai lain ya kan, nemuin SYL lagi main bulu tangkis gitu kan. Kemudian sekarang pun yang tersangka korupsinya belum ditahan gitu kan. Jadi sekarang ini sebenarnya kondisi pimpinan KPK cukup baik. Nggak ada lah dari sisi etik ya yang istilahnya membuat mereka bisa dikecam oleh publik ya. Karena yang saat ini yang dilihat kan hanya tapi saat ini yang menjadi ini kan kinerjanya. Kalau kinerja mah agak rumit ya. Ya kan pasti mereka punya banyak alasan. Kurang bukti lah, bahwa fokusnya yang lain lah ya, bahwa ini yang baru bisa didapatkan lah gitu. Tapi speaking of etik, kabarnya Pak Firly gimana ya? Nggak udah lama nggak dengar juga, belum ditahan juga lah ya. Belum ditahan ya, itu gimana? Itu kalau dari sisi itu gimana? Pak Firly itu hilang ya atau gimana sih? Nggak hilang lah, ada kayak mungkin di rumahnya. Ada di rumahnya mungkin nggak tahu juga, nggak pernah silaturahmi. Oh mungkin lagi ketemuan sama another menteri. Matutina. Sylvester. Kan hilang juga. Yang bilang hilang siapa, orang belum ada pencarian dari jaksa. Terakhir aku ke... Bukan, jaksa kan bilang ke pengacaranya kalau memang masih di Jakarta, suruhlah datang mampir. Jadi nggak dicari, disuruh datang. Ya kan tinggal sebenarnya kan. Tapi terakhir nggak datang tuh di pengadilan. Sebenarnya gampang aja, bikinnya DPO aja sebenarnya. Mungkin Pak Emang Firly. iya, ada banyak DPO juga tetap aja prosesnya lama ya. Harun Masiku aja lama. Nggak ada juga tuh. Iya. Harun Masiku tuh di zaman abang masih. Tapi saya nggak nanganin. Nggak nanganin ya. Kapan ketemu Harun Masiku terakhir bang? Gue nggak nanganin, mana gue tahu. Ternyata terakhir kan waktu di bandara kan? Iya. Bandara. Kemudian bandara CCTV-nya rusak semua ya. Sampai iya rusak semua tuh CCTV keluar. Belum diservis kali. Pintu masuknya keluar di mana tuh rusak semua. Kayak lagi viral ya. Kalau ada kejadian yang mati CCTV. Begitu nggak ada kejadian hidup. Jadi menurut informasi intelijen dari negeri Nigeria bagian barat ya, ketika Harun Masiku tiba di Bandara Soekarno-Hatta, seluruh CCTV di negara itu mati bang. Oh gitu ya? Buset. Itu di Konoha atau di Wakanda? Konoha kali ya. Konoha itu Kingdom of Nepotisme. Jangan. Tapi kalau KPK melihat kasus CCTV mati itu seperti apa bang?
Ya, saya pikir kalau saya adalah orang yang sangat suka dengan CCTV karena CCTV itu nggak bisa dibohongi. CCTV itu walaupun yang penting ada, walaupun diubah jamnya dan sebagainya itu digital, jejak forensiknya yang ngubah itu ada. Originalnya ada ya semua ya? Ada. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi udah nggak bisa dibantah lah. Ya misalnya kayak kasusnya yang pembunuhan di Surabaya itu kan kita bisa ngeliat di CCTV kan yang mobil ya kan ada perempuan keseret ketabrak gitu kan. Kita yakin tuh pembunuh walaupun kemudian hakimnya membebaskan. Kita membebaskan ada duit gitu kan. Tapi sayang banget ya Project Us ini nggak bisa dilihat dari CCTV ya. Iya. Karena kecepatan Bang. Aduh, kecepatan. Gimana ngeliatnya kita? Jadi saya baru main Mobile Legend gitu kan. Baru berapa ini udah nyampe aja. Belum selesai ya kan? Tapi suka ya naik Wush ya? Berapa kali saya naik loh? Ini nggak memberikan dekat rumah dampak? saya. Kalau bagi saya kan deket ya, bisa pulang pergi gitu kan, nggak perlu di Halim ya. nginep di Banten. Tapi ada ini juga, hotel kan nggak perlu ke hotel ya kan? Kurang satu nih hotel, ya kan? Budget juga bisa disimpan ya kan, jadi nggak gitu hotel. Jadi saya bang sebenarnya bagi saya mau apapun ya, mau kebijakan kayak gini. Ada yang mengatakan Wush ini kan hanya berdampak bagi orang-orang yang mau ke Bandung dan sebagainya. Kenapa nggak lain? Ya itu adalah kebijakan. Kita sudah memilih Presiden Jokowi waktu itu. Ya ketika dia 2 periode lagi ya? 2 periode. Ya ketika dia ingin ada bangun ini bangun itu, istilahnya proyek mercusuar, ya mau nggak mau ya itu yang harus itu kan karena dia presidennya. Presiden kan punya kebijakan. Tapi tadi ya kalau mungkin kemudian ada indikasi korupsi di situ dan sebagainya baru bisa terus. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Saya adalah orang yang nggak setuju kebijakan itu dipidanakan. Kalau enggak akan banyak orang yang takut untuk mengambil keputusan. Makanya kan sebenarnya para pemimpin negeri kita kan dilindungi business judgment rule-nya ya. Apalagi yang BUMN ketika mengambil keputusan, yang penting keputusan itu nggak ada korup, nggak ada fraud, nggak ada conflict of interest. Ya kan, nah itu bisa gitu. Kan banyak nih orang-orang yang saat ini merasa bahwa ini saya dikriminalisasi dan sebagainya. Tapi kan penyidik ternyata banyak menemukan dia mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Istilahnya ini dan itu. Jadi ya kembali lagi bahwa ini kan terbongkar karena Pak Purbaya, ya kan? Ya kita butuh banyak orang-orang kayak Pak Purbaya gitu untuk berani untuk membongkar. Ya masalah nanti hasilnya kayak apa. Sebenarnya Pak Purbaya nggak ngebongkar, dia keceplosan aja ya. Justru enggak, saya nggak mau bayar PKPBN. Kan nggak ada sesuatu yang kebetulan. Kira-kira Pak Purbaya ngomong begitu diperintah atau memang pakai perasaan dia atau memang pengetahuan dia? Gaya koboynya kali, gaya koboynya ya. Nah itu Pak Purbaya bisa ngomong. Tapi kalau nggak ada Purbaya kan nggak ramai sekarang. Nggak akan ada kita di sini. Kalau menurut abang Pak Purbaya akan lama atau sebentar? Kalau saya belum tahu kan saya presiden ya. Karena pengamatan abang? Ya kalau saya lihat dia udah mulai ke bea cukai, dia melakukan sidak kemana-mana. Kan waktu itu kerjasama sama tim kita kan. Iya. Sidak sana sini tuh. Iya tapi ya bagi saya sekarang memang kan yang bisa melakukan ini kan dia banyak kan yang kayak gini kan bukan orang-orang partai ya. Ya kan kayak dulu kan kita Pak Rizal Ramli, Bu Susi, ya kan. Artinya dan nggak lama juga gitu kan. Artinya ya kalau beliau selalu mengatakan backupnya presiden, insya Allah lama. Backupnya rakyat. Kalau backup rakyat susah. Susah ya? Susah sama presiden. Rakyat minta apa? Dulu kan rakyat minta Bu Susi nggak ini juga sama aja. Ada sapel. Karena kita berharap sebenarnya Pak Purbaya harusnya paham ya bahwa ketika melesat terlalu tinggi, jatuh juga bisa sakit. Nah, artinya ketika Pak Purbaya ini harus tetap masyarakat kan saya lihat kan dukung ya. Tapi tetap juga harus hati-hati kan jangan sampai backfire ya kan. Jangan sampai enemy ini menemukan weakness, kelemahan-kelemahan. Enemy ini saya mencari rekam jejaknya dan sebagainya. Kan kita kan orang yang diganggu dia ada orang yang dalam zona kemapanan. Orang yang mafia-mafia itu Mas ya disenggol aja baper. Ya apalagi diberantas. Karena saya punya banyak pengalaman ya. Disenggol aja dengan omongan baper mereka. Ya karena mereka kan wah akan terganggu nih bisnis di luar mereka. Kerajaan bisnis yang udah cukup lama gitu ya. Kingdom of business. Ya kan? Di Indonesia ada tuh ya? Ya ada lah mafia-mafia itu kan. Kan ada tapi mafia KPK bisa impor, kesana. mafia pajak, mafia apa. Tapi KPK ngincer juga nggak? KPK bisa. Tapi kalau mau belum tentu. Oke, apa nih harapan Bang Yudi untuk KPK? Bisa belum tentu mau ya? Iya. Bisa belum tentu mau. Jadi harapan Bang Yudi apa nih ke depannya supaya salah satunya proyek yang lagi panas-panasnya proyek Wush ini segera diselesaikan? Ya, harapan saya sih tentu dengan
terungkapnya kasus korupsi WUS ya, bisa jadi pertama ini akan menyelamatkan aset-aset negara ya. Kemudian yang kedua bisa jadi ketika nanti ada audit khusus ya yang telah dilakukan oleh instansi mana, entah BPK atau BPKP atau serta KPK saja, bisa jadi ternyata biaya untuk pembangunan kereta api, kereta api mulu, ada apinya terus karena saya sering kereta api, kereta cepat, ya kan, kereta cepat itu ternyata nggak segitu loh biayanya. Oke. Ternyata markup-nya berlebihan, sampai meluber gitu kan, gitu. Jadi apalagi sekarang udah ada perbandingan ya tuh sama Arab juga mau bikin kereta cepat yang nilainya sama 116 triliun itu ya. Kan netizen itu bagi saya adalah orang yang bisa untuk lebih penyidik daripada penyidik. Ya. Pernah di suatu negara Wakanda ada seorang keluarga ini penguasa gitu kan, moto sirip pesawat aja bisa tahu nih. Iya. Kemana pergi ya. Luar biasa ya. Wakanda ya. Iya. Ya kan? Wakanda tuh Afrika bagian tenggara. Gak ada dong. Jadi kita bisa apa aja. Ya orang yang waktu penganiayaan itu siapa saya lupa tuh yang menganiaya itu bisa ketahuan sosmednya, ternyata lagi foto bareng Rubicon. Dia bisa ketahuan bapaknya siapa. Pajak. Ya kan? Pajaknya bapaknya kena kasus korupsi di KPK. Gede kan? banget lagi. Iya. Bang, nih jawab cepet nih. Korupsi haji lanjut atau terus? Pilih. Lanjut. Padahal pilihannya lanjut atau terus ya? Dipilih lanjut, alhamdulillah. Iya. Lanjut terus sama dong. Enggak, kalau terus ya kan terus aja gitu kan. Kalau lanjut kan proses. Pilih penangkapan atau pencegahan? Penangkapan lah. Penangkapan ya. MU atau Liverpool? Waduh, saya AC Milan. Aduh, saya Real Madrid, nggak nyambung deh. Saya kalau ada orang dukung AC Milan, saya udah tahu usianya. Seusia Carlo Ancelotti. Dia gitu-gitu timnas loh. Iya, ya, langsung mendukung timnas. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Udah. Kayaknya pas 1 jam lagi. Udah. Ini udah 1 jam kita udah. Iya, terima kasih ya, Bang, bermanfaat sekali pengamatan-pengamatannya. Ini udah cukup bikin terang belum nih? Kalau belum bikin terang kita kasih kartu merah. Mungkin nanti di sesi berikutnya, di podcast berikutnya. Ada berapa yang edit dipotong nanti nih? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Berisi semua, daging semua. Daging semua. Kayaknya daging semua ya. Oke, kalau gitu makasih ya Bang Yudi sudah mampir ke podcast Bikin Terang. Kita akan ketemu lagi di sesi atau tema berikutnya ya di Bikin Terang bersama saya Aya Nufus dan saya Gaya Pertusigit. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.